Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga semua urusannya dilancarkan ya. Sesuai sama judul videonya, hari ini aku akan membahas tentang fobia. Seperti yang kita ketahui, fobia merupakan salah satu sebutan penyakit mental yang diderita oleh orang-orang yang takut terhadap sesuatu. Nah, biasanya orang-orang memiliki jenis-jenis fobia tertentu. Dan seringnya sih orang-orang ini bakal takut terhadap sesuatu yang menakutkan ataupun menjijikan. Tapi beda banget sama fobia yang bakal kita bahas di video ini. Karena di video ini kita akan membahas tentang fobia-fobia teraneh yang ada di dunia. Tanpa perlu basa-basi lagi, ini dia pembahasannya. Pertama, Arachibutyrophobia. Gila, ini namanya ribet banget ya. Jadi fobia yang satu ini merupakan sebuah fobia terhadap selai kacang, guys. Sebenarnya ini merupakan salah satu fobia yang cukup unik ya, soalnya kan selai kacang merupakan sesuatu yang lumayan disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak. Karena banyak juga yang sangat suka gitu kalau misalnya lagi makan roti, terus habis itu dikasih selai kacang. Dan bahkan bisa juga dipadukan dengan bahan-bahan lainnya gitu. Tapi ternyata enggak untuk beberapa orang di dunia ini. Nah, menurut informasi yang udah aku baca, penyebab selai kacang bisa ditakuti oleh beberapa orang ini dikarenakan mereka takut dengan selai kacang yang akan menempel di langit-langit mulut setelah mereka makan. Dan nggak cuma itu, banyak juga yang takut sama selai kacang gara-gara mereka pernah tersedak pada saat makan selainya. Dan katanya rasanya ini bener-bener nggak enak di dalam tenggorokannya, makanya mereka bener-bener udah nggak mau lagi makan selai kacang dan bahkan cenderung takut berlebihan. Makanya menurut medis, hal ini juga bisa termasuk sebagai fobia. Nah, yang namanya fobia, pastinya orang yang mengidap fobia ini akan sangat membenci selai kacang. Dan kita juga mesti harus menghargai dan juga hati-hati kalau misalnya punya teman yang memiliki fobia ini. Karena yang namanya fobia ini bener-bener nggak main-main, guys. Kayak aku misalnya, aku punya fobia terhadap kelabang. Kalau misalnya aku ngeliat kelabang tuh bukan jijik, tapi aku bener-bener takut dan sampai kabur gitu. Dan hal yang sama juga bakal terjadi kepada orang-orang yang fobia terhadap selai kacang. Jadi jangan berani-berani buat kalian pengen ngeprank temennya dengan mengoleskan selai kacang ke roti mereka atau gimana lah. Karena misalnya kalian ngeprank mereka, dampaknya itu bisa fatal banget, guys. Bisa sampai keringat dingin atau bahkan mereka bisa sampai pingsan seketika. Nah, untungnya fobia terhadap selai kacang ini merupakan suatu fobia yang cukup jarang terjadi, dan biasanya fobia ini masih bisa untuk dihilangkan atau disembuhkan dengan cara terapi-terapi tertentu. Jadi bagi kalian yang memiliki fobia ini, jangan takut untuk pergi ke dokter karena dokter sendiri udah memiliki terapi-terapi tertentu supaya kalian bisa sembuh dari fobia ini. Kita lanjut ke fobia yang berikutnya. Fobia kedua disebut sebagai alektorophobia. Nah, kalau fobia tadi berhubungan sama tumbuhan, untuk fobia yang satu ini berhubungannya sama hewan, guys. Jadi, alektorophobia ini merupakan sebuah fobia terhadap ayam. Penyebab fobia ini bisa disebabkan oleh sebuah pengalaman yang tidak enak saat bersama dengan seekor ayam. Kayak misalnya pada saat kalian masih kecil, kalian dipatok oleh ayam, ataupun lagi dikejar-kejar oleh ayam. Hal tersebut bisa aja menjadi trauma tersendiri terhadap beberapa pihak, dan bagi para pengidapnya, biasanya mereka akan memiliki ketakutan yang cukup berlebihan terhadap seekor ayam. Kayak misal pada saat mereka lagi melihat ayam, mereka cenderung akan menghindari dan juga bakal menjauhi ayam tersebut, dan pastinya mereka akan benci banget sama daging ayam. Jadi jangan berani-berani kalian buat masakin ayam kepada orang yang memiliki fobia ini. Karena pastinya dampak yang ditimbulkan akan cukup besar, guys. Entah mungkin mereka bakal sakit ataupun bahkan sampai keringat dingin gitu. Dan tentunya fobia ini masih bisa disembuhkan juga karena fobia ini cukup melakukan terapi-terapi seperti mungkin pada saat melihat ayam mereka bakal disuruh memegang ayamnya dulu. Jadi hal tersebut pastinya akan mengurangi rasa takut mereka sedikit demi sedikit dan akhirnya akan bisa dihilangkan. Kita lanjut ke fobia yang berikutnya. Fobia ketiga adalah sokolatofobia. Nah, sesuai dengan namanya nih yang mirip-mirip, fobia ini merupakan fobia yang takut terhadap coklat. Fobia ini sendiri bisa disebabkan oleh beberapa macam hal seperti adanya trauma, ataupun gara-gara emang mereka nggak suka sama rasanya coklat yang cukup pahit. Karena kan kayak black chocolate gitu. Black chocolate itu emang rata-rata pada agak pahit-pahit gitu kan. Dan memang nggak semua orang suka pahit, makanya mereka bakal membenci coklat dan cenderung bisa dibilang sebagai fobia. Nggak cuma itu, guys, ada juga beberapa orang yang benci sama coklat gara-gara warnanya terlihat seperti kotoran. Jadinya mereka pasti akan merasa jijik kalau misalnya mereka melihat coklat, keingatnya adalah kotoran manusia. Sebenarnya ini alasannya cukup lucu, tapi ya itulah memang hal yang terjadi. Nggak cuma itu, ada juga beberapa orang yang takut sama coklat disebabkan pada saat masa kecil mereka ditakut-takuti oleh coklat. Mereka akan menganggap bahwa coklat ini berbahaya, makanya mereka tidak akan mau sampai menyentuh ataupun bahkan memakannya. Jadi misalnya pada saat kecil ada orang tua kalian nih ngelihat kita senang makan coklat, terus tiba-tiba orang tua kita mendoktrin bahwa coklat itu berbahaya.
Nah, hal itu juga bisa menyebabkan trauma kepada kita pada saat masih kecil, dan akhirnya timbullah sebuah fobia. Nah, tapi fobia ini nggak selamanya permanen karena pada saat dewasa biasanya anak-anak kecil bakal lupa dengan fobia ini dan juga udah mulai terbiasa terhadap coklat. Jadinya fobia ini akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ada juga beberapa orang yang udah sampai dewasa pun masih mengidap fobia ini dan bahkan memiliki efek samping yang cukup serius, guys, kalau misalnya mereka sedang melihat coklat ataupun memakan coklat secara tidak sengaja. Nah, biasanya mereka akan memiliki beberapa gejala seperti berkeringat, menangis, menjerit, dan meningkatnya suhu tubuh serta detak jantung, guys. Jadi hati-hati nih kalau misalnya kalian emang punya teman yang nggak suka makan coklat ataupun bahkan sampai benci pas ngelihat coklat, segera jauhkan karena mungkin hal tersebut bisa aja memicu terjadinya jantungan kayak gitu. Cukup bahaya juga sih ya yang namanya fobia, tapi mau gimana lagi gitu. Memang perlu terapi untuk beberapa kasus, tapi tenang aja, fobia ini bisa disembuhkan. Kita lanjut ke fobia yang berikutnya. Fobia keempat disebut sebagai aserofobia. Nah, aserofobia ini merupakan sebuah fobia terhadap hal-hal yang asam nih, guys. Tapi tidak termasuk ketek manusia ya. Jadi hal-hal asam yang dimaksudkan di sini adalah seperti lemon ataupun acar, guys. Nah, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sebuah fobia ini adalah mungkin pada saat mereka masih muda, pernah tersedak rasa asam dan rasanya cukup menyakitkan di tenggorokan kayak gitu. Ataupun ada juga beberapa orang yang memiliki lidah yang terlalu tajam, makanya pada saat mereka memakan sesuatu yang asam, itu rasanya seperti terkikis gitu lidahnya. Karena kan memang asam bersifat korosif ya. Cuman kalau di dalam buah sebenarnya masih aman tingkat korosifnya. Tapi kan ada juga beberapa orang yang memiliki lidah yang cukup sensitif, makanya pada saat mereka memakan asam mungkin lidahnya bisa sampai merah-merah kayak gitu. Dan hal tersebut menyebabkan mereka memiliki fobia yang satu ini, guys. Nah, seperti fobia pada umumnya, orang-orang yang memiliki fobia ini biasanya akan memiliki rasa takut yang berlebihan dan bahkan sampai gelisah, guys. Sekali lagi aku pengen ngingetin ya, jangan sampai kalian ngeprank orang yang fobia. Karena ini merupakan sebuah penyakit yang cukup serius. Kayak misalnya kalian ngeprank teman kalian yang memiliki aserofobia dengan cara jejelin mereka lemon gitu. Itu biasanya mereka bahkan bisa sampai keringet dingin ataupun gelisah atau bahkan sampai kayak mengalami sebuah mimpi buruk yang cukup dahsyat gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fobia nomor 5 disebut sebagai mycopobia. Nah, mycopobia ini merupakan sebuah fobia terhadap jamur, guys. Penyebabnya cukup simpel sih. Biasanya orang-orang yang memiliki fobia ini akan takut terhadap jamur gara-gara mereka menganggap bahwa jamur itu beracun. Tapi sebenarnya emang bener sih ya, beberapa jamur kan memang beracun, apalagi kalau misal jamur-jamur yang tumbuh secara liar gitu di batang pohon atau yang lainnya. Karena memang nggak semua jamur bisa dimakan. Tapi gara-gara ini ada beberapa orang yang bener-bener fobia terhadap jamur dan mereka benci banget sama jamur. Makanya kalau misalnya mereka lagi ngelihat jamur, pastinya mereka bakal langsung menghindari atau bahkan langsung dihancurin kayak gitu. Tapi seperti fobia pada umumnya, fobia terhadap jamur ini masih bisa untuk disembuhkan dengan menggunakan beberapa teknik terapi-terapi tertentu. Mungkin dengan pelan-pelan mengenalkan jenis-jenis jamur kayak gitu, karena memang nggak semua jamur itu beracun dan juga beberapa jamur malah bisa dimakan gitu kan. Kita lanjut ke fobia yang berikutnya. Fobia nomor 6 disebut sebagai alliumphobia. Nah, masih dengan tumbuhan nih, guys. Alliumphobia ini merupakan sebuah fobia terhadap bawang putih. Mungkin para Dracula ataupun vampir yang ada di film-film mengidap fobia yang satu ini. Nah, beberapa gejala yang bisa dialami oleh pemilik fobia ini apabila dia tidak sengaja memakan atau bahkan mencium bawang putih, mereka bisa mengalami beberapa hal, guys, seperti pusing, kehilangan kendali, kehilangan nafas, dan juga gemetaran yang berlebihan. Nah, fobia yang satu ini beda sama fobia-fobia yang lainnya. Kalau fobia yang sebelumnya kan cukup pakai terapi gitu ya. Cuman kalau fobia yang satu ini selain butuh terapi, mereka juga butuh obat, guys. Bahkan bagi mereka yang nggak sengaja memakan bawang putih, mereka harus dikasih obat untuk menghilangkan ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh mereka. Gila, cukup serius banget ya, padahal cuma makan bawang putih doang gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fobia ketujuh disebut sebagai lacanophobia. Nah, fobia yang satu ini merupakan fobia terhadap sayuran nih, guys. Sangat-sangat berbanding terbalik dengan para vegetarian. Pemilik fobia yang satu ini bener-bener nggak suka makan sayuran. Penyebabnya juga berbagai macam hal nih, guys. Kayak misalnya pada saat masih kecil, kalian dipaksa sama orang tuanya buat makan sayuran secara berlebihan gitu. Itu bisa menyebabkan sebuah fobia. Jadi buat kalian nih nanti pada saat punya anak, meskipun sayuran sangat penting, kalian harus memaksa mereka dengan cara yang cukup halus gitu, guys. Misalnya kayak cara orang-orang Jepang nih, dibikinin bento yang bentuknya menarik gitu. Yang sebenarnya isinya sayur-sayuran, cuman dibentuk sebagai muka orang atau muka kartun kesukaan mereka. Jadinya tuh mereka sedikit demi sedikit bakal makan itu sayur.
daripada kalian nyekokin anak kalian sayuran dan kemudian malah fobia ini bisa timbul, guys. Nah, nggak cuma itu aja, ada juga beberapa sebab lain seperti pada saat makan sayuran nggak sengaja lihat hewan, ataupun bahkan hewannya nggak sengaja kemakan sama kita. Kan merekanya jadi agak merasa jijik gitu. Makanya fobia ini tiba-tiba muncul terhadap sayuran. Kayak misalnya waktu aku kecil pas makan bayam aku lihat ulat, dan hal tersebut bagi beberapa orang menyebabkan fobia ini timbul. Mereka bahkan sampai trauma dan bener-bener bakal ngejauhin sayuran, guys. Nah, fobia yang satu ini bener-bener nggak bisa diremehin nih, guys. Karena ada juga beberapa kasus parah, cuman gara-gara makan sayuran, ada orang yang memiliki fobia ini sampai merasa sesak napas, peningkatan denyut jantung, dan mereka tuh bahkan sampai mengalami tremor juga, peningkatan suhu tubuh, kehilangan kendali terhadap tubuhnya, dan juga yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian memiliki teman-teman yang punya fobia yang satu ini, kalian tetap harus membantu mereka buat suka sama sayuran, karena sayuran ini kan memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan tubuh ya. Jadi mau nggak mau mereka harus benar-benar diterapi sedikit demi sedikit, supaya mereka juga tetap bisa menjaga kekebalan tubuhnya. Kita lanjut ke fobia yang berikutnya. Fobia selanjutnya merupakan fruktofobia. Fruktofobia ini merupakan sebuah fobia terhadap buah-buahan. Nah, penyebabnya sendiri tuh hampir sama kayak yang sayuran tadi. Biasanya orang-orang yang memiliki fobia ini pernah nggak sengaja nemuin hewan ataupun nggak sengaja malah makan hewan yang ada di dalam buah. Makanya mereka sampai sekarang tuh merasa jijik atau bahkan sampai ketakutan pada saat ngelihat buah. Kan kadang-kadang juga di buah tuh serem juga sih ya, suka ada uletnya atau bahkan hal-hal lain yang cukup menjijikan. Makanya harus bener-bener buahnya tuh dibersihin dulu gitu. Kalau misalnya kalian nanti punya anak, terus kalian pengen ngasih mereka buah-buahan, pastikan dulu buah-buahnya tuh bersih supaya anak kalian nggak mengalami fobia yang satu ini. Nggak cuma itu aja, tapi ternyata ada penyebab yang lainnya nih, guys. Penyebabnya adalah anggapan bahwa biji buah dapat berkecambah di dalam tubuh. Nah, biasanya penyebab yang satu ini dialami oleh anak-anak. Jadi bisa aja pada saat mereka makan buah, mereka bakal membayangkan nanti di tubuh mereka bakal tumbuh tumbuhan dari buah tersebut. Apalagi misalnya makan biji semangka gitu. Ntar tiba-tiba di dalam perutnya bakal ada semangka. Nah, anggapan-anggapan ini nih nggak bisa dianggap sepele karena ternyata ada beberapa kasus yang gara-gara anggapan tersebut, pada saat dewasa ia akhirnya mengalami fobia yang satu ini. Dan sebenarnya aku juga agak kesel sih ya, soalnya aku juga pernah lihat sebuah animasi, orang lagi makan buah, tiba-tiba buahnya itu numbuh di dalam perutnya dan kemudian muncul pohon gitu dari dalam tubuh. Kan kayak gitu kalau misalnya dilihat anak kecil, serem banget gitu. Dan akhirnya menyebabkan anak tersebut berimajinasi yang enggak-enggak dan malah akhirnya terjadi fobia yang satu ini. Dan bahkan ada juga beberapa kasus parah nih, guys. Ada beberapa pemilik fobia ini yang nggak sengaja makan buah, kemudian mereka akhirnya menunjukkan gejala-gejala sesak nafas, jantungan, peningkatan suhu tubuh, dan juga bahkan kehilangan kendali terhadap dirinya, guys. Nah, meskipun kasus-kasus parah tersebut pernah terjadi, tapi itu biasanya jarang. Yang penting kalau misalnya emang kalian punya teman yang kayak gini, jauhkan dia dari buah supaya setidaknya mereka merasa aman dulu. Dan biasanya gejala-gejala yang timbul nih nggak langsung gejala yang berat gitu. Biasanya gejala ringan dulu dan kalian sebenarnya masih bisa buat ngobatin itu sendiri. Kayak misalnya pada saat nggak sengaja makan buah, tiba-tiba dia kayak merasa cemas, waduh gimana nih, ntar saya begini. Nah, kalian bisa aja bantu buat nenangin dirinya bahwa sebenarnya buah itu sehat dan juga buah itu baik-baik aja. Supaya mereka merasa aman dan pastinya nggak timbul gejala lanjutan, guys. Kita lanjut ke fobia yang terakhir. Fobia terakhir disebut ichthyofobia. Nah, fobia yang satu ini merupakan fobia terhadap ikan nih, guys. Menurut aku, penyebab yang cukup menarik adalah takut sama ikan gara-gara mitos. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya beberapa legenda itu melibatkan hewan yang satu ini. Dan di beberapa daerah, ikan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang suci. Makanya mereka benar-benar nggak berani ngapa-ngapain seekor ikan gitu. Dan akhirnya muncullah fobia yang satu ini. Mereka bahkan nggak mau sama sekali buat melihat ikan ataupun bahkan sampai memakannya gitu. Karena mereka percaya bahwa hewan yang satu ini akan mendatangkan kesialan kalau misalnya mereka memakannya. Nah, nggak cuma itu aja, ada juga beberapa orang yang fobia terhadap ikan gara-gara fisiknya, guys. Ya, seperti yang kita tahu ya, ikan itu kan cukup berlendir gitu fisiknya, dan kemudian juga bau amis, makanya beberapa orang benci terhadap hal-hal tersebut, dan akhirnya muncullah fobia yang satu ini. Nah, ada juga penyebab yang lainnya seperti pengalaman buruk yang terjadi pada saat bersama ikan. Kayak misalnya pas lagi di pantai, terus habis itu tiba-tiba lihat hiu gitu di depan kita dan kita merasakan takut. Nah, itu juga bisa, guys, menimbulkan fobia yang satu ini. Nah, itu dia tadi fobia-fobia teraneh yang ada di dunia. Nah, menurut kalian sendiri fobia yang mana sih yang paling aneh di dunia? Komen di bawah. Oke, segitu dulu, guys, video untuk hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal video-video yang menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.